Hai, ketemu lagi dengan saya Jefta Kartiko. Kali ini saya akan membahas sebagai settingan ya, settingan si IPcom ACM ya, tipe ACM ya. Ya, yang pertama saya ACM ini sebagai access point ya, sebagai AP dan sudah terkoneksi dengan controllernya. Ini controller yang saya gunakan. Ya, nanti kita bahas lagi. Ini saya pakai controller apa nanti kita bahas di lain waktu. Kita fokus dulu ke ACM-nya ya. Dan ini saya di ACM-nya itu mendapatkan IP 10.190 ya di sini. Tapi sebelum ini lanjut, kita persiapkan dulu untuk loadingnya. Jadi si IPcom ACM ini ada sistem clouding untuk controllernya. Nah, bisa masuk ke webnya IPcom. Linknya ini ya. Nanti saya tampilkan di kolom deskripsi. Setelah ini tampil, langsung go to IMS Cloud ya. Setelah klik ini langsung akan menuju login ya, seperti ini. Dan setelah login ini Anda tinggal register di sini, sign up now. Kalau sudah register ya, seperti saya ini sudah register, sudah oke semua, bisa login. Oke. Nah, setelah login ini kita akan mendapatkan yaitu Unicloud. Nah, kan Unicloud code ini ya. Ini langsung di copy. Nah, kita lihat kembali di 10.190 ini. Kita klik di sini, kita panggil 90, kita panggil. Oke. Sudah masuk ya. Oke, itu save aja sini. Nah, di sini kalau udah masuk ini karena sistemnya AP ya. Jadi menunya sedikit. Kita kalau ke advance-nya itu nanti si Unicode yang tadi itu bisa masuk ke di sini. Cloud maintenance-nya di on dulu. Lalu Unicode-nya di sini, lalu klik save ya. Nah, ini pilihannya cloud management atau lokal ya. Ya, kalau lokal nggak bisa kita kontrol dari jauh ya. Ya, cloud management itu bisa kontrol dari jauh. Lalu sini ditaruh di sini Unicode-nya tadi, lalu di save. Ya, setelah di save, oke. Ya, nanti di sini akan tertulis connected ya, cloud managementnya itu sudah connected. Gitu. Nah, setelah connected kita bisa masuk ke IMS MS ini ya. Bisa masuk ke IMS ya. Lalu tinggal bikin project di sini, create project ya. Kalau create project sudah selesai, nanti project listnya kelihatan di sini. Ya, yang terkoneksinya dengan apa di sini kan. Oke. Project listnya karena sudah terkontrol yang tadi Unicode itu apa aja. Nah, di sini project name-nya saya bikin testing ya karena masih uji coba. Ya. Masih uji coba ya. Project view-nya ini seperti ini. Karena ACM-nya tidak ada yang terkoneksi, jadi masih 100% ya. Jakarta Raya dan project skenario-nya saya bikin hotel 1. Ini project location-nya Jakarta Raya ya, nomor 1. Ya. Nah, untuk kontrolnya secara clouding seperti ini. Kita bisa klik ini testing ya. Nanti kelihatan nih. Ini udah masuk testing ya, di testing project nih IPcom ini di sini. Ya kan nanti kelihatan ini sebagai access point, ya kan access point-nya yang tadi ini 190 ya, IP-nya seperti yang tadi ini. MAC address-nya buntutnya B0 ya. Sama ya. Tuh B0 kan. IP-nya 190. Oke. Nah, ini secara clouding ya. Ini secara online, sedangkan secara lokal nanti seperti ini.
ya. Ini secara lokalnya, jadi secara lokal minim sekali untuk bentuk settingannya gitu kan, minim sekali ya gitu. Jadi untuk counter restart atau apa update firmware tuh dikosongin, karena semua controller nanti di cloud, dimaksimalkan di cloud gitu kan. Nah, kita bisa dilihat di sini pertama di cloud ini ya, itu network status. Pertama sekali network status, karena kliennya tidak ada yang terkoneksi ke perangkat tersebut, maka di kliennya ditulis 0 ya. Access point yang kita pakai kan cuma satu ya, ACM aja ya, ACM aja, dan trafficnya pun belum ada karena belum ada yang make gitu kan. Oke, kita next ke device list. Oke, device listnya ini, nah ini nih kan, ini yang saya pakai tadi kan, IPCOM ACM ini kan, nah yang terkontrol di sini gitu kan. Jadi kalau banyak, misalnya ada 3 di sini kan, 3 tampil 3 gitu kan. Tuh, nah, ini bisa kita setting ya kan, edit device name-nya, misalnya pintu gerbang gitu kan, atau ruang tamu atau gudang 1 gitu. Itu bisa diedit di sini ya kan. Dan saya kan masih pakai ini ya, bawaannya dia ya kan. Ini MAC address-nya nih, jadi 6 digit MAC address belakang itu masuk di sini, di namanya gitu kan, di sini name-nya ya kan. Modelnya ini, tipenya terkoneksinya sebagai AP ya, sudah ready cloud management gitu kan. Nah, oke, kita lanjut ke visualisasinya. Ini visualisasi ini saya ngambil gambarnya di sini. Jadi ketika jadi ini untuk perwakilan si ACM tersebut. Jadi ini ada koneksinya di sini nih. Kalau warna hijau itu berarti on ya. Ya, sedang on wirelessnya. Ya, kalau warnanya merah berarti sedang off ya. Ini device name-nya tuh bisa kelihatan. Device name-nya ini. Jadi kalau bisa ini device name-nya ini yang tadi saya bilang. Ini on ya kan. Visualisasi gambarnya seperti ini. Jadi bisa seperti pakai gambar ya. Kalau ini kita hide. Nah, 2,4-nya jalan, 5 GB-nya juga jalan semua. Jadi kelihatan 2,4-nya di channel 13 dan 5 GB-nya di channel 153. Ini kalau saya hide semua seperti ini. Ya. Nah, biar kelihatan seperti ini. Gitu. Jadi bisa di sini ACM itu bisa apa? Mapnya namanya apa gitu kan. Terus gambarnya kita upload. Oke, maaf. Aduh, ada sedikit gangguan, maaf ya. Ya, kita lanjut ke klien. Berhubung klien belum ada yang terkoneksi di sini, jadi masih kosong. Ya. Tapi nanti misalnya ada klien, ya kan. Jadi si ACM ini terkoneksi dengan ACM lain gitu kan, yang modenya klien AP, itu nanti bakal tampil di sini ya. Bisa kita kontrol juga. Nah, berikutnya itu ada tampilan maintenance network. Oke. Karena ini bentuknya DHCP ya, si IPCOM ACM-nya ini, jadi kita nggak bisa create LAN konfigurasi. Berikutnya itu wireless setting ya. Wireless setting di sini kita bisa kontrol untuk wireless settingnya. Ya, di sini create policy, tapi ini untuk polisinya ya, wireless setting ya. Gitu. Berikutnya RF. Nah, ini RF ini biasanya untuk yang ini bagian untuk mengoptimalkan perangkat tersebut ya, si ACM-nya itu. Nah, ini untuk bikin schedule untuk maintenance-nya. Bisa diatur di sini schedule maintenance-nya. Dan ini keterangannya untuk RF13, RF1 yang 2,4 ini. Nah, ini ada keterangannya juga ya di sini. Ini yang 5 GB-nya itu di channel 153 dengan RF2 itu
26 ini power ya, ini DPI-nya. Nanti saya jelaskan. Di sini agak kelihatannya agak kecil sekali. Oke, kita lihat device-nya. Device-nya ini kita bisa lihat namanya ininya, flow manajemennya sama seperti tadi ya. Terus ada MAC address-nya. Terus ini automatic ya, ini di disable, statusnya online, dan firmware-nya itu kelihatan di sini. Nah, ini kita bisa di reboot, reset, atau upgrade. Ini upgrade untuk upgrade firmware. Jadi kalau kita upgrade nanti ada pilihannya. Please select device, kan mesti diklik dulu baru upgrade gitu ya. Gitu. Kita klik ini, kita upgrade bisa langsung ya kan, atau restart reboot itu cukup dari sini. Oke, kita next ke static device analysis ya. Nah, ini device analysis kebetulan belum dipakai yang online ke sini, jadi masih stabil seperti ini, masih flat gitu kan. Gitu ya kan. Nah, di sini juga pemakaian ininya juga masih 100% ya kan, sebagai access point pastinya di sini. Juga sebagai access point. Karena yang suite belum ya. Belum ada yang suite, kita masih access point aja. ACM-nya sebagai access point. Ya, di sini udah keterangannya. Ini karena cuma satu ya kan. Nah, ini firmware-nya, statiknya juga masih maksimal. Baik, next yaitu traffic analysis ya. Di sini ada traffic analysis. Ini masih flat juga ya, koneksi si ACM dengan klien itu masih flat karena belum digunakan dan belum ada yang terkoneksi ke si ACM tersebut. Ya, berikutnya itu sistem tool. Sistem tool kita bisa lihat di sini project share. Nah, project share ini kita bisa share ke account yang orang punya. Nah, ini bisa read only atau write juga, bisa ngotak-ngatik atau hanya melihat saja, ya kan? Tapi akunnya ini mereka yang mau di-share nih ke dia yang sudah terregistrasi di AMSN IPcom ini ya. Gitu. Jadi bisa di ini. Kebetulan ini hanya saya aja di sini dan saya udah permanen sebagai administratornya. Berikutnya ke backup ya. Kebetulan belum ada backupnya. Jadi saya belum pernah backup ini settingannya. Nah, ini buat ekspor ya, backup ekspor. Nah, ini untuk alarm lock ya. Jadi ini kalau on time on terus, ini ketika on off ini ada alarm di sini. Ketika ada on off atau ada yang kita masukkan di project share ini login gitu kan, di alarm log ini ada gitu. Nah, saya rasa ini semua sudah sangat jelas sekali dengan settingan seperti ini, sangat simpel sekali ya. Dan ini nah, ini yang seperti saya tadi bilang tadi, kita coba balikin dulu ya. Jadi kalau kita ke ini testing ya kan, di network ada device list ini kan, ada network status atau bisa ada network status ini, kita bisa klik langsung di sini satu-satu ini ya kan, nanti kelihatan semua, atau langsung ke device listnya aja ya. Di sini ini kan statusnya seperti ini, kalau kita klik itu statusnya seperti ini. Ini modelnya, tipenya modelnya apa, statusnya online, IP-nya dia yang didapat berapa ya kan, firmware-nya gitu kan. Ini SN perangkatnya, hardware-nya versi berapa, MAC address-nya ya, dan CPU yang tergunakan. Ini kelihatan deh semua nih kan. Oke, iya kan. Nah, namanya juga bisa diganti di sini seperti tadi itu. Kebetulan namanya di sini pakai MAC address 6 digit ya. Saya belum ganti. Ya, dan kita bisa ganti nih. Ini untuk yang 2,4G nya itu channelnya di berapa gitu. Kita sini pakai channel 13 ya, dengan power 26
buffer thresholdnya itu 90 minus 90 dBm. Terus untuk 5 giganya itu di 153 ya, channel 153 dengan power 26 saya samain. Thresholdnya juga ini di minus 90 dBm. Kebetulan yang 5G yang wireless ketiga saya nggak aktifkan ya. Tuh, kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa tahu keterangannya seperti itu ya. Sampai di sini sangat jelas sekali untuk ini ya. Jadi kita bisa lihat di ini, kalau di awal seperti ini ya, project view gitu kan. Ini kebetulan project view-nya ya seperti kembali lagi yang tadi ya. Sama seperti tadi. Jadi perputaran untuk kontrolernya di sini itu enak sekali ya. Kelihatan semua. Oke. Dan untuk kontrolnya karena sudah dipindahkan ya ke ini, ke cloud gitu, jadi di sini sangat minimal sekali ya. Nah, kalau advance-nya ini kita di local management itu udah beda lagi ceritanya ya, atau kita offline gitu ya. Nah, ini bisa sebenarnya login dari sini, nggak usah di sini bisa. Di sini ada ternyata. Jadi untuk kontrolnya ya, untuk mendapatkan si Unicode ini ya, itu bisa udah login di sini ya. Tapi bila kita offin lalu kita save, nanti dia akan menjadi lokal ya. Status lokal seperti ini ya, karena tidak ikutin cloud. Jadi di statusnya nanti di sini disconnect ya. Nah, biasanya kita menghadapi pertama kali seperti ini dulu sebelum kita ke loading gitu kan. Jadi kita bisa setting dulu, mungkin awalnya di sini ya. Jadi di sini, jadi kita bisa quick setup sebagai siapa? Sebagai AP atau klien ya kan, sebagai access point atau sebagai client access point. Jadi client access point ini tangkap sebar ya. Kalau access point itu sebar saja ya. Lalu SSD-nya pakai nama apa, terus security mode-nya gimana, ya kan, jenis algoritmanya gimana, terus passwordnya apa. Ini di 2,4-nya sebagai access point. Nanti kalau 5 giganya kita setting ya, diklik aja ininya, setting ke 5 giganya ya. Oke, nah ini kalau udah selesai kita klik save. Lalu oke, berikutnya di LAN setup ya. LAN setup saya sengaja bikin di dynamic ya. Jadi kalau pakai static, kita nggak mau IP kita yang ada di laptop ini harus static ikutin segmen ini ya, agar bisa terkoneksi sama dia gitu kan. Nah, akhirnya saya bikin DHCP supaya mudah. Saya bikin DHCP supaya saya mudah terkoneksi ya. Jadi ini saya bikin DHCP supaya bisa kelihatan nih ya. Saya mau kontrol, tinggal lihat aja di kontrol saya itu dapatnya 190 tersebut ya gitu. Nah, untuk DHCP server ya kan, saya offin karena nanti dia si servernya kita ngikut yang di sana, yang controller API-nya. Jadi yang terkoneksi ini nanti 10 titik sekian gitu kan. Jadi ini saya offin gitu. Berikutnya di wireless maaf, di wireless itu ada SSID. Nah, ini lebih lengkap dibanding ketika kita di quick setup ini ya. Ini kan terbatas sekali ya. Sebetulnya ini terbatas sekali. Jadi kalau ingin luasa di sini, yang pertama yang di 2,4 itu saya kasih nama ACM ya. Nah, ini bisa ada pilihan jadi multi ya. Multi ini bisa juga nih kan, tambahin gitu kan. Jadi misalnya 2,4 giganya ditambahin yang ini. Ya kan, tinggal statusnya sebagai enable ya. Kebetulan ini saya disable, begitu enable. Nah, itu jadi on. Gitu. Jadi ketika Anda ingin menambahkan SSID di 2,4, tinggal diklik aja. Di sini udah ada pilihannya. Nemu ya, tinggal ada pilihannya. Gitu. Terus enable ya, terus save. Nah, ini nanti si ini on ini kan. Kita lihat di setup ini kan. Nah, ini
SSID-nya kita bisa ganti di sini gitu ya. Nah ini yang utama. Oke. Nah ini kembali lagi, jadi kalau kita balik ke ini masih enable ya. Saya disable, kebetulan saya pakainya satu aja. Ini untuk pergantian SSID-nya. Kebetulan saya mau pakai satu aja, jadi yang ini saya disable. Saya balik lagi ke ACM yang tadi. Nah, oke. Kita kasih keterangan di sini. Status ACM statusnya ini enable ya, jadi on ya. Broadcast SSID, ya saya broadcast ya, jadi nggak saya hide ya. Jadi kalau di sini kan tidak ada tampilan hide atau tidaknya. Nah di sini ada ya. Jadi broadcast itu enable berarti nggak di hide. Kalau disable berarti di hide ya. Jadi di hide. Jadi tidak bisa dilihat untuk umum ya. Oke, berikutnya saya isolasinya disable, isolate ya, SSID-nya juga saya disable, OMF-nya juga saya disable. Untuk max client yang terkoneksi di 2,4 GHz ini saya bikin 48 ya, di rank 1 sampai 128. Terus SSID-nya ACM ya. Jadi kalau ini mau ngedit di sini, ngedit ininya, silakan untuk ngedit nama SSID-nya. Ini channel encodingnya ya, karena ini channel SSID encoding, jadi saya ikutin bawaannya aja. Nah untuk security mode saya pilih yang mix ya, WPA 2 PSK ya. Ini mix ya, saya mix ya. Nah encrypt algoritmnya saya pakai double ya, jadi nggak satu AES doang atau TKIP doang, jadi TKIP plus AES ya. Nah, lalu isi password, key update intervalnya saya nolin, lalu klik save ya kan. Lalu kita cek yang 5 giganya ya. 5 giganya juga saya bikin sama seperti tadi ya, sama seperti di 2,4 nya. Jadi kalau ingin yang bedakan ya bisa pilih aja 2,4 nya begini, 5 giganya begini misalnya kan. Oke, berikutnya di RF setting ya, di 2,4 nya ini jadi kalau ini lock channel ini kita bisa ganti di sini ya. Channelnya mau berapa, terus channelnya mana. Kalau sudah tersetting ini country region Indonesia gitu kan, mode ini ya, mode networknya apa gitu kan. Kalau sudah tersetting semua kita tinggal lock. Oke, transit powernya tadi seperti yang kita lihat tadi itu kita 26 ya power. Nah ini bisa turun, ini udah maksimal nih 26 nih ya kan, kita udah maksimal, jadi kita lock kalau udah selesai. Lalu Trimble ya, Trimble-nya saya pakai long, short TA-nya pakai di enable, jadi ini masih bawaan, saya nggak otak-atik ya. Oke, kalau udah selesai tuh di save semuanya. Begitu yang 5 GHz nya juga. Yang 5 GHz nya sengaja saya pakai di 153 ya, 153. Nah untuk ini itu tergantung ya, tergantung si perangkat yang terkoneksi ya, gitu kan. Pada umumnya di Indonesia masih 20 MHz ya untuk 5 GB ya, jadi saya pakai 153 nih ya kan, karena di Indonesia berlakunya 149 sampai 161. Jadi saya pilih 153, dan pada umumnya 5 GHz perangkatnya itu masih pakai 20 MHz ya. Ini kita bilang pada umumnya ya. Setelah itu saya lock ya kan. Powernya juga saya maksimalkan, lalu saya lock, dan yang lainnya masih bawaan pabrik. Oke, setelah itu saya save. Gitu. Untuk RF-nya ya, RF Optimus-nya ini saya nggak utak-utik, masih biarin bawain pabrik, baik 2,4 atau 5 giga nya saya biarin aja bawain pabrik ya kan. Jadi kalau mau diutak-atik ya silahkan, seandainya
sudah mengerti fungsi masing-masing ya, seperti MU nya mau di disable gitu kan, atau di enable ya kan, time out intervalnya berapa gitu kan, ya, terserah, kembali pada Anda baiknya bagaimana. Lalu berikutnya di frekuensi analis, jadi kita bisa scan frekuensi analis ya kan. Jadi di sini kita bisa menganalisa yang ini, menganalisa channel yang dipakai di sini. Yang pakai channel 1 sekitar ada 3 perangkat ya, 3 akses point. Channel 2, channel 3 seperti itu. Nah, ini untuk presentasinya di sini. Kan 89 itu 60 sampai 59%. Ya, jadi kita bisa analisis di sini ya. 5 giganya kita bisa scan juga. Nah, cuman kita butuh waktu ya. Gitu kan. Nah, ini di 153 gitu kan. Yang 36 ini ada yang pakai nih ya. 2 gitu kan. 40 kosong, 440, 480, 149 sangat banyak sekali, yaitu sebanyak 5 ya, jadi bisa dipakai nih. Ini pada umumnya Indonesia ya ini 149 sampai 161 gitu. Oke. Oke ya, kita berikutnya. Nah, ini untuk PMM nya saya kurang begitu mengerti. Saya belum coba oprek nih fungsionalnya seperti apa. Belum oprek secara maksimal ya. Saya kurang paham juga. Jadi kita pindah lagi ya di sini, akses kontrol ya, akses kontrol di sini ya. Nah, itu akses kontrol untuk mode blacklist sama whitelist ya. Whitelistnya apa aja, blacklistnya apa aja, ini bisa. Ini MAC addressnya nanti taruh di sini lihat ya. Kalau add online device itu yang terkoneksi, yang sudah terkoneksi di sini nanti ada koneksi siapa aja. Oke ya. Berikutnya di advanced setting ini saya juga tidak utak-utik banget ini ya. Jadi kita pindah ke QVLAN juga sama. Saya belum coba ini QVLAN ini, virtualannya ini belum coba. Lalu kita pindah ke advance. Advance ini kita bisa pilih di deploy mode mau lokal atau cloud ya. Ini cloud pribadi nih biasanya gini. Cloud pribadi ya. Pribadi. Berikutnya SNV. Saya juga nggak utik-utik ini. Cloud maintenance yang seperti saya tadi bilang, ini Unicode-nya ada di sini. Jadi kalau kita onin Unicode-nya di sini. Kebetulan ini kita ngebahas yang secara lokal ya. Lalu tools seperti biasanya, tahun, tanggal, bulan untuk sekarang, login time out intervalnya juga ada di sini. Maintenance seperti biasanya ada reboot, reset, upgrade, backup atau restore, settingan, terus LED-nya nih mau di on offin atau tidak, LED indikatornya. Account untuk login ya kan, jadi login accountnya sini ada. Sistem log, jadi logaritma yang udah tadi kita ituin, kita gantinya apa aja, login logoutnya gitu kan. Lalu diagnostik, kita bisa coba untuk ping, seandainya ping bisa ke sini. Oke, uplink detection saya juga belum coba ini. Jadi hanya itu aja. Nah, yang utama sih untuk yang ingin di clouding, banyak yang bilang ingin cloud itu ya ini. Ya cloud maintenance-nya di onin, lalu Unicode-nya yang kita dapat dari sini. Ya, ini kan ada Unicode ya. Nah, ini kita copy, paste di sini, langsung kita klik dulu enable-nya, baru kita save. Itu aja, sangat simple sekali. Nah, kalau sudah tersave cloud, maka si ini minimalis banget, settingannya minimalis banget gitu kan, minimalis banget ini ya. Gitu sih, hanya itu saja. Jadi seandainya ada pertanyaan
pertanyaan lagi, silahkan bisa ke tanya di kolom komentar ya, gitu. Kolom komentar silahkan tanyakan lagi. Ini untuk tipe ACM ya, untuk tipe ACM ya. Itu saja, sekian dari saya, Jefta Kartiko. Sampai ketemu lagi di settingan berikutnya. Wassalam.